Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari ini ditutup di harga 2.280 sama harga penutupan pada hari Jumat minggu lalu. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, nilainya hari ini juga meningkat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi oleh BK dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi juga menarik ya. Indi reject area 2200. Sayangnya hari ini nggak kuat melewati resisten minornya di 2300. Tapi besok itu ada peluang rebound karena sudah 2 kali membuat candle ya, bisa dibilang inside bar atau spinning top ya nih. Jadi besok ada peluang Indi rebound dan ya bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 2360 minimal. Itu menarik. Dia bisa lanjut naik dan targetnya ya masih tinggi ya. Ini aja pola cup and handle, tapi view-nya ini lebih panjang ya. Ada prosesnya. Time frame-nya ya tergantung market. Saya hanya bisa menganalisa dan analisanya juga belum tentu bisa sampai. Tapi apakah mungkin bisa? Mungkin ya. 3.500 juga sangat mungkin. Cuman ya semoga aja kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Potensi upside 56% sangat tinggi ya. Ya semoga aja lah tahun depan karena ada proses naik turunnya. Jadi seperti itu ya untuk Indi. Menarik untuk Indi. Yang penting kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy Indi ini, yang penting kalau dia tutup di bawah 2200 udah cut loss. Kecuali Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2000, tapi dari harga 2280 itu ke 2000 itu sudah kerugian sekitar 14%. Kalau Bapak Ibu siap, money manajemennya bagus ya bisa aja, dan target profitnya 2600 sampai kalau melihat histori sebelumnya ya 2720. Lumayan nih sampai 2800. Jadi ya menarik untuk Indi, trennya masih ke atas, cuman kan ini dia lagi konsolidasi. Ini kan dia lagi membuat area base-nya, tinggal momentumnya kalau dia mampu breakout 2400 lah. Kalau dia breakout 2400 arahnya ke 2800. Enggaknya ke 2700, langsung 2800 bisa seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya pergerakan Indi. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Ini menarik ya. Apakah ini dia membentuk bullish pennant? Bisa aja seperti ini. Tinggal nunggu breakout, ya rally. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup naik tipis 0,8% ke harga 1.875. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga menarik walaupun naik tipis hari ini, tapi dia juga membuat low baru di 1830. Kalau memang mau bagus, mau aman, Adro besok atau minggu ini harus breakout 1900 ya. Kalau dilihat dari time frame yang lebih panjang atau history candle sebelum-sebelumnya di tahun 2018 memang 1900 itu cukup kuat. Jadi ada momentum juga untuk Adro breakout. Jadi peluang bagus kalau mampu breakout. Jadi bagaimana strateginya untuk beli Adro? Ya beli Adro ini nunggu dia breakout, tinggal cut loss kalau kembali turun atau false breakout. Jadi seperti itu, dan target kenaikannya itu terdekat 2200 dan bisa ke 2400 ya, melihat historis sebelumnya. Ya ini menarik ya untuk Adro, juga peluangnya masih ke atas, kemungkinan besar juga Desember masih akan bullish. Jadi seperti itu untuk Adro. MACD-nya memang sudah akan membentuk dead cross, tapi bisa aja berbalik arah sesuai dengan candle.
Kalau candlenya besok rebound 1900, ya garis birunya belok ke atas. Jadi bisa dikatakan juga MACD ini lagging kan. Dia nih tergantung dengan fresh action atau candlenya ini. Jadi seperti itu. Untuk ADRO, wait and see, tunggu di atas atau tunggu di bawah sekalian 1800 nih bisa spekulasi buy. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,06% ke harga 2.860. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA yang menurut saya teknikalnya yang menarik karena dia beberapa kali reject support 2.800 dan mantul. Pernah turun di tanggal 13 Oktober tapi besoknya rebound. Hari keesokannya dia retest mantul. Hari ini dia retest 2.800 dan mantul. Jadi ini ada pola juga. Sepertinya bullish penan. Tinggal momentumnya breakout 2.900 udah rally lagi. Targetnya 3.000 terdekat dan semoga akhir tahun bisa sampai 3.800 dan 4.000. Tapi sangat tinggi ya. Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Namanya market. Yang penting Bapak Ibu punya strategi. Jadi seperti itu. Tapi tren jangka pendeknya dia harus breakout 3.200 dulu. Kalau dia confirm breakout 3.200 ya berpeluang mudah untuk ke 3.800 sampai 4.000. Karena gap-gapnya ini harusnya bisa ditutup. Semoga tahun ini. Jadi seperti itu menarik kalau yang mau coba spekulasi buy PTBA ini tinggal cut loss kalau PTBA turun dari 2.800. Atau kalau mau kasih toleransi sampai 2.600 tapi makin dalam ya. Biasanya kalau lossnya makin dalam biasanya makin gak tega cut loss. Nah sebaiknya kalau punya sifat seperti itu ya jebol support 1 cut loss. Tapi kalau ada pertanyaan, tapi kan biasanya setelah cut loss dia rebound. Ya udah, berarti bukan rezeki yaitu. Apakah keseringan seperti itu? Kalau keseringan, ya mungkin salah tempat cut loss-nya. Kalau cut loss-nya di bawah support, ya berpotensi untuk balik arah itu juga kecil ya. Paling 1 kali aja nih contohnya. Misalnya mana nih? Nih cut loss kan? Lama dia akhirnya balik kan? Baru balik. Nah, jadi selamat nih. Nanti pas dia balik di Juni 2021 baru buyback. Misalnya ya, belinya di 22 Juni. Coba rebound ternyata gagal. Turun dan tutup di bawahnya cut loss. Ternyata dia terus turun. Baru di tanggal 2 Juli. Belinya kan kemarin 22 Juni. Terus 2 Juli. Jadi seminggu dia di bawah terus naik. Baru buyback lagi. Tinggal cut loss lagi. Kalau dia turun ternyata nggak turun-turun kan. Dia retest support. Mantul, retest support, mantul, dan akhirnya dibawa naik sampai 2.400 tapi tetap nggak profit taking, akhirnya dibawa lagi ke 2.000 ya. Seharusnya dengan skenario seperti ini area ini udah profit taking. Ini kalau jebol ini profit taking karena ini neckline dulunya. Nah jadi cut loss atau TP aja dulu sini, nanti buyback di bawah misalnya seperti itu dan dibawa naik lagi. Jadi seperti itu. Jarang juga yang langsung naik ini sepertinya kan. Kalau jebol support ternyata naik. Naiknya pun belum tentu naik benar. Nih turun lagi jebol. Naik jebol. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Jadi seperti itu ya. Untuk PTBA menurut saya ada peluang minggu ini itu breakout atau minimal bisa nyentuh 2.920. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 25.675. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG ya ini sudah beberapa kali dia retest 26.000 ya. Minor resisten namun terus gagal, dan juga ITMG ini kan sudah naik tinggi. Kalaupun dia harus koreksi ya masih wajar, dan besok kalau mau aman ya ITMG harus tutup minimal di atas 2.600 dan ya ada peluang seminggu ke depan mengarah ke 27.000 sampai 27.800. Tapi di mana best buy-nya ya best buy-nya di 24.500 ini sampai 25.000 ya area ini. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 24.000
Jadi seperti itu, yang pegang dari bawah ya tetap hold aja, apalagi beli dari 8.000, dari 11.000, 15.000 ya ini sudah sangat tinggi ya. Beli 11.000 aja lumayan tinggi nih. Nih sudah 100% beggar dalam 6 bulan. Jadi seperti itu. Untuk ITMG masih uptrend dan masih berpeluang melanjutkan kenaikan dan ada peluang kembali uji 27.800. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup di harga 26.300 naik 3,13%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR menarik karena dia kembali ke atas 26.000. Jadi ada peluang UNTR seminggu ini menguji resisten 27.000. Jadi potensi upside-nya masih lumayan nih. 27.000 sampai 27.303%. Cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss saja. Saya akan cut loss kalau dia tutupannya di bawah 26.000. Sekitar 2,3%. Bisa seperti itu ya. Dan terlihat juga ini ada bullish pennant. Hampir-hampir sama nih semua teknikal dari saham-saham batubara. Jadi seperti itu, MACD-nya membentuk dead cross. Tapi kalau besok dia bisa tutup di atas 26.000, ya ini akan golden cross lagi. Volume juga meningkat hari ini ya. Jadi menarik untuk UNTR juga diperhatikan minggu ini, yang sudah dari bawah punya ya hold aja, karena UNTR potensi besar akan melanjutkan uptrend dan buruk-buruknya ya. Kalau saya lihat ya 25.000 ini kemungkinan besar dipertahankan, atau toleransi ya 24.000 karena itu neckline. Nah, jadi kalaupun dia membuat swing low-nya ya kalau mau melanjutkan uptrend harusnya mentok-mentok 24.000 aja. Itu pun kecil, paling 25.000. Ini kan pernah diuji di tanggal 7 Oktober terus habis itu kembali naik. Jadi seperti itu ya untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,19% ke harga 330. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit diakumulasi oleh GetPay. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit ini di sektor batubara yang lagging atau terlambat naik. Tapi menarik, yang penting sabar. Nah, jadi yang mau beli Doit ini ya cut loss saja kalau Doit tutupannya di bawah 320 dan target terdekat 340. Kalau mampu tutup di atas itu, Doit lebih menarik. Bahkan Doit bisa ke 380. Jadi risk rewardnya juga menarik nih. Terdekat aja 340, 3% dan cut lossnya 3,7%. Ya cut lossnya toleransi lah 316. Memang risk rewardnya nggak sesuai ini ya, tapi peluangnya naik itu besar. Tapi ini disclaimer on, dan bagusnya lagi kalau Doit itu bisa tutup di atas 340. Kalau confirm breakout 340 resistennya, minimal dia 360 dan bisa 380. Jadi menarik, dan juga Doit selalu membuat higher low. Nih ya, ini uptrend, tinggal nunggu momentum. Kalau dia breakout 340 udah potensi 380. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini ditutup naik 2,75% ke harga 8.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga bagus. Analisa saya kemarin kan beli aja Harum kalau di area 8.000. Tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 8.000 atau nih 7.400. Nah, dengan kondisi seperti ini masih menarik. Harum masih berpeluang ke atas. Targetnya tetap minggu ini akan kembali uji resisten terdekat di 8.800 dan supportnya itu ada di 8.000. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 8.000. Kalau mau kasih toleransi sampai 7.500, support duanya juga nggak masalah. Tapi lihat makin dalam cut loss-nya. Dan target profitnya terdekat cuma 5%. Tapi kalau mampu lewat ya bisa kembali menguji 9.500-nya. Jadi sekitar 13%. Ya risk reward-nya 1:1 lah. Kalau
support 2-nya jebol. Jadi seperti itu, volume meningkat yang signifikan. MACD-nya memang membentuk dead cross, tapi nggak masalah karena masih sangat uptrend. Tinggal ya kalau besok dia rebound dan bisa tutup di atas 8.800, ini akan golden cross. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.